wabarakatuh. Selamat pagi. Tabe salamat lingun nalatai. Salam sujud karendam malempang. Adil Katalino, Bajuramin Kasuraga, Basengat Kajibata. Arus. Perkenalkan, nama saya Irma Zuriatul Hasanah. Saya mahasiswa PPG Angkatan 3 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, tepatnya pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, kami akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 3 Palangkaraya, tepatnya di kelas 12 MIPA 2 dengan materi batik motif batang garing, yaitu batik motif khas dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Berikut kami sampaikan untuk kartu peserta kami yang sudah kami download melalui UKM PPG kemarin untuk memenuhi persyaratan agar kami bisa mengikuti UKIN dan juga UP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah. Kompak bergerak. Selamat pagi. Berkah berdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Ibu. Tabe salamat lingun nalatai. Salam sujud karenda malempang. Adil Katalino, Bajuramin Kasuraga, Basengat Kajibata. Arus. Terus Oke ya. Untuk pertemuan hari ini doa dulu ya. Doanya bisa dipimpin Evaldo. Silakan Evaldo. Mari kita berdoa. Berdoa disilakan. Amin. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran hari ini kelas 12 MIPA 2 semuanya ya, kita belajar SPK. Kita cek presensi dulu untuk hari ini. Jadi kita presensinya berdasarkan classroom. Firma cek dulu ya. Berarti semuanya hadir kecuali Ririn ya. Mohon maaf kalau seperti ini tidak ada tidak ada pemberitahuan. Jadi Bu Irma mohon maaf, harus Bu Irma alpakan ya. Enggak apa-apa ya, karena memang ini tadi untuk disiplin aja sebenarnya. Terus ini tanggal 18 ya, hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Benar ya Nak ya tanggalnya ya. Kalau sudah presensi, karena sudah ada satu yang memang tidak mengikuti pembelajaran, kita mulai saja. Jadi biar segera kita untuk memulai pembelajaran hari ini. Gimana kabar kalian hari ini Nak? baik. Ibu. Baik. Yang di sekolah harus tetap semangat ya, walaupun beberapa yang PTMT tapi harus tetap semangat. Salam untuk sekolah. Tetap jaga jaraknya ya. Untuk di sekolah jangan lupa pakai masker dan jaga jaraknya. Terus pokoknya apapun bentuknya kita harus tetap semangat, walaupun ada yang beberapa daring, ada yang beberapa luring PTMT, tapi semuanya tidak mengurangi rasa semangat kita untuk memulai pembelajaran hari ini. Itu ya Nak ya, semangat ya untuk MIPA 2. Semangat. Semangat. Yang di sekolah pinanya rame ya, 4 orang aja rame. Jadi kita yel-yel dulu sebelum kita memulai aktivitas hari ini. Kalau Bu Irma bilang siapa kita, jawabnya si Semaga juara dan si Semaga berani. Ya, Bu Irma ulangi. Kalau Bu Irma bilang siapa kita, jawabnya si Semaga juara dan si Semaga berani. Oke? Bisa ya? Kita mulai ya. Siapa kita? Semoga juara. Si Semaga juara. Si Semoga berani. Si Semaga berani. Kurang kompak. Ulangi sekali lagi. Siapa kita? Si Semaga juara. Si Semaga berani. Oke, pokoknya itu untuk kita biar semangat aja. Apalagi kalau bukan Sigara dan juga Sigarani, sesuai dengan moto kita, ya kan? Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini Nak ya. Jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama adalah Bu Irma mengharapkan kelas 12 MIPA 2 ini satu, dapat mengidentifikasi bagaimana konsep, unsur, kemudian
prinsip serta motif batik motif batang garing itu seperti apa. Itu yang Bu Irma harapkan untuk tujuan hari ini. Terus bukan hanya mengidentifikasi, tapi juga kalian dapat menganalisis bagaimana alat dan juga bahan dalam pembuatan motif batik batang garing. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah Bu Irma mengharapkan kalian dapat menganalisis bagaimana teknik pembuatan batik motif batang garing. Tuh. Kalau misalkan kita kemarin sudah berbincang dan juga kita sudah mulai ada pembelajaran mengenai batik motif sasirangan ya. Motif sasirangan itu dari mana, Nak? Kalau kemarin itu? Dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ya. Terus sekarang ini, hari ini pembelajaran kita adalah mengenai batik motif batang garing. Apa yang kalian pikirkan mengenai batik motif batang garing itu yang seperti apa? Mungkin ada yang tahu, silahkan. Kayak pohon. Kayak pohon, iya bener pohon, emang batang garing itu pohon ya. Terus yang lainnya, ayo, siapa? Yang di sekolah? Atau ini, Geraldo, Revaldo. Apa Revaldo? Batang garing itu Revaldo. Yang terbesit dari kalian, apa sih batang garing itu seperti apa? Terus mungkin batang garing itu dari sini Bu, terus ini termasuknya ini gitu loh, maksudnya Firma itu. Nggak harus perfeksi, yang penting jawab aja apa yang kalian ketahui mengenai batik motif batang garing. Ayo. Halo? Batang garing itu melambangkan kehidupan. Benar, batang garing itu melambangkan kehidupan. Oke ya, sebelum kita memasuki materi, jadi yang kita ketahui aja secara luas bahwa kalau kemarin kita bicara sasirangan itu dari Kalimantan Selatan, tapi kalau batang garing itu merupakan dari khas daerah kita ya, dari daerah Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya Bu Irma share materinya dulu. Tunggu sebentar. Kemarin sudah ada beberapa saya share di mana? Di Classroom. Jadi kalau jaringannya pas memang kacau gitu kan, Bu Irma share. Sudah terlihat batik motif batang garing ya? Di situ terlihat belum? Belum. Hah? Sudah. Oh, sudah terlihat. Oke. Batik motif batang garing. Oh, nggak kelihatan kalau kayak gini. Berarti gini. Batik motif batang garing. Tujuan pembelajaran tadi sudah Bu Irma jelaskan di awal-awal ya. Nah, ini dia ada peta konsepnya. Jadi Bu Irma buat untuk materinya. Yang pertama adalah yang harus kalian ketahui adalah pengertian daripada batik motif batang garing itu seperti apa. Terus alat bahannya dan juga tahapan pembuatan batik motif batang garing. Kalau tadi ini contoh pengertiannya. Kalau tadi Kevin bilangnya batik motif batang garing itu Bu seperti pohon, terus merupakan kehidupan. Ya benar, bahwa batik motif batang garing ini merupakan simbol dari kalangan suku Dayak, khususnya di daerah Kalimantan Selatan, suku Dayak itu sendiri kan. Kalimantan Tengah untuk batik motif batang garing. Nah, batik motif batang garing ini juga mengandung pengertian bahwa dia merupakan sebagai simbol kehidupan bersama masyarakat Kalimantan Tengah. Batik motif batang garing sendiri mempunyai pengertian yang khas dari suku Dayak Ngaju. Dia adalah pohon kehidupan. Jadi kalau berdasarkan, kalau kita ke khususnya ya, kalau batik motif batang garing ini dari daerah Dayak Ngaju, bahwa dia merupakan pohon kehidupan. Namun sekarang seiring berkembangnya waktu, batik ini juga merupakan sebagai simbol kehidupan bersama masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah. Nah, contohnya gimana Bu batik motif batang garing? Contohnya seperti ini. Ini kalau yang biasa kita lihat ya, mungkin banyak sekali, mungkin bahkan kalian juga sering memakainya.
Bahkan kalau kalian batik motif batang garing ini terdapat di mana nak? Contohnya, kalau setiap hari Kamis kalian pakai itu ada di mana? Baju batik. Baju batik apa? Halo, MIPA 2? Baju batik sekolah. Di baju batik sekolah ya. Jadi yang sering kita temui bahwa batik motif batang garing ini kita biasa memakai untuk seragam sekolah kita, warna biru ya, SMA Negeri 3. Jadi melambangkan itu adalah pohon kehidupan. Kalau dulu karena orang Dayak ya berbicaranya seperti itu, tapi sekarang karena memang dia menjadi ikon dari Palangkaraya, ikon dari Kalimantan Tengah. Jadi melebur menjadi satu, menjadi simbol kehidupan bersama masyarakat Kalimantan Tengah, Palangkaraya ya. Nah ini Bu, bahannya apa aja untuk pembuatan batik motif batang garing? Yang pertama tentu itu harus ada kain, bisa juga dengan menggunakan kaos polos atau kain. Kainnya gimana Bu? Kain Mori Primissima. Bu, kalau kain yang lain boleh, sebenarnya bisa digunakan, tapi untuk penyerapan warna, dia kalau batik itu harus memakai memang benar-benar yang dapat menyerap warna dengan bagus. Contohnya kalau misalnya di sini nggak ada Mori Primissima, berarti kain katun yang dipakai untuk pembuatan batik. Batik model apapun yang kita pakai adalah kain yang dapat menyerap air dengan bagus. Itu ya untuk pembuatan batik. Terus alatnya apa aja Bu? Berbeda dengan kita kemarin pembuatan batik motif sasirangan. Kalau sasirangan kita menggunakan teknik celup. Nah, kalau yang ini dengan menggunakan teknik colet. Teknik colet itu seperti apa? Nanti Birma jelaskan di bawah ya. Kita ketahui dulu alatnya itu seperti apa untuk teknik colet dalam pembuatan batik motif batang garing. Yang pertama adalah pensil. Saya yakin semuanya tahu ya pensil. Kedua kertas dan juga kuas. Kuas ini tidak harus yang kuas seperti ini, tidak. Bisa kita temui kalau pakai kuas untuk cat minyak boleh, bisa digunakan. Nah, yang ketiga dan keempat adalah malam atau lilin untuk membatik. Terus canting, ini canting manual yang biasa digunakan untuk proses batik. Warnanya ada pewarna remasol. Kalau kemarin di sasirangan kita memakai one-tag, kalau di sini kita untuk batik motif batang garing menggunakan remasol, dan juga pengunci warnanya adalah water glass. Oke, dari sini paham? Paham. Paham ya. Remasol pengunci warnanya adalah water glass, ingat-ingat ya. Terus tahapan pembuatan batik motif sasirangan. Batik motif batang garing. Firman ini teringatnya sasirangan terus. Padahal hari ini batang garing. Nah, yang pertama adalah menyiapkan kain. Tadi yang Firman bilang, kainnya harus dalam keadaan kain yang dapat menyerap air dengan bagus. Jadi bisa untuk memberikan pewarnaan yang bagus pula, gitu loh. Yang kedua adalah menjiplak gambar di atas kain. Jadi sebelum ini bisa kalian gambar terlebih dahulu di atas kertas, baru kemudian dengan metode jiplak di atas kain seperti ini. Gambarnya ditaruh di bawah kainnya, baru kalian bisa menulisnya atau menjiplak motif tersebut. Nah, terus tahapan ketiga adalah pencantingan. Membubuhkan malam menggunakan canting. Malam yang tadi yang Bu Irma contohkan ada di gambar tadi, itu kita lelehkan. Lelehkannya dengan seperti apa caranya? Ya dengan dipanaskan, tidak terlalu panas tapi tidak terlalu dingin. Jadi sedang. Nah, ketika tahap pencantingan ini berarti atas bawah, atas yang kalian gambar itu dengan canting itu harus tembus sampai ke bawah. Loh Bu, lah kalau seumpama tembus ke bawahnya itu nggak tembus gimana? Itu bisa kalian balik lagi, kalian gambar lagi. Itu yang dinamakan canting. Jadi canting itu harus benar-benar kayak nembok itu loh nak, untuk sekat-sekatnya terlihat
tidak boleh tidak boleh terlalu panas, tapi juga tidak terlalu dingin, sedang-sedang aja. Dan dia harus tembus dari atas sampai bawah. Itu yang bikin kita untuk tahapan pencantingan ini agak membutuhkan kesabaran ya. Sabar iya, waktu juga iya, itu juga harus. Terus yang ketiga, keempat adalah pemilihan warna. Memilih warna remasol. Nah, remasol itu kayak bentuknya serbuk kayak gitu, tapi bisa dijual kayaknya di Shopee itu per gram ya, atau per ons. Itu kalau remasol. Dan remasol ini cirinya adalah dia ini mengeluarkan pewarnaan yang sangat kuat. Jadi lebih lebih cerah gitu warnanya dibandingkan pewarna Naptol, dibandingkan pewarna One Tech. Nah, remasol ini dia lebih cerah, lebih terang pewarnaannya. Tuh. Mengunci warnanya menggunakan water glass. Jadi setelah diwarna, kemudian dijemur sama dengan One Tech kemarin setelah kalian celup. Nah, kalau remasol dia hanya menggunakan teknik colet. Dia seperti kalian melukis dulu, melukis di atas kanvas, di atas kertas. Nah, sama dengan batik itu setelah kalian tembok, terus baru kalian lukis dia. Dilukis, dibubuhkan ininya pewarnaannya di atas pola tadi yang sudah kalian canting. Nah, kalau sudah kalian canting, kalian tembok, dia pewarnaannya nggak bisa kemana-mana karena sudah ada tembokannya tadi. Setelah itu baru kalian keringkan. Setelah diwarna ya, setelah dicolet, dikeringkan, baru setelah itu kita ini kan. Nah, ini coletnya, bentuknya colet biar kalian nggak meraba-raba. Gimana pewarnaannya? Pewarnanya menggunakan remasol dengan menggunakan teknik colet. Ya hampir sama dia dengan menggunakan kuas, terus kayak melukis lah. Intinya seperti itu. Cuman dia dibubuhkan dengan malam dulu tadi. Setelah itu pengeringan dan juga pencelupan menggunakan water glass. Baru setelah itu kita lorot. Lorotkannya itu seperti apa, Bu? Melorotkannya itu dengan air panas mendidih, baru kita celupkan. Nah, nanti dia yang tembokannya tadi, malamnya tadi, dia akan akan mengelupas. Yang ininya loh, yang coklat-coklatnya, yang seperti ini. Nah, dia ini akan mengelupas menjadi warna putih. Kayak gitu. Dari sini paham belum? Apa yang Firma jelaskan? Paham nggak? Ayo, paham nggak? Paham. Paham. Bu, paham. Paham loh ya. Oke. Terus Firma lanjutkan. Karena di sini kayaknya ada gambar video. Jadi Firma stop sharing dulu. Sudah Kita lihat terlihat videonya. gambarnya? Sudah, Ibu. Oke. Sudah mulai. Gambarnya belum? Ya, Bu, ada. Ini contoh dari batik motif batang garing. Beberapa Bu Irma ambil dari Thinning Scarf. Nah, terus ada lagi yang agak panjang. Kalau tadi kan agak pendek ya. Yang ini agak panjang. Sudah terlihat? Sudah? Sudah, Ibu. Bu Irma Sudah, mulai Bu. ya. Oke, Bu. Ini contoh dari Thinning Scarf ya, yang Firma ambil dari Thinning Scarf. Khas sekali ya untuk batang garing itu seperti apa motifnya. Garing tabur kepala tingang. Jadi perpaduan dengan kepala tingang dan juga batik motif batang garing menggunakan materialnya sutra super. Ini garing amak. Ada juga batang garing yang dipadankan dengan tingang menara. Banyak sekali yang bisa kita lihat dari
produknya Tining Scarf. Kenapa Bu Irma ambil dari Tining Scarf? Karena memang bagus aja gitu. Bu Irma suka gitu lihat lihat produk-produknya itu suka gitu kan, bagus, dan dia juga ketika olahannya itu bagus juga, hasil jadinya itu bagus. Nah itu Bu Irma yang suka dari Tining Scarf, karena itu kan memang produk lokal ya. Tining Scarf juga termasuknya UMKM dari Palangkaraya, bekerja sama dengan BI, dan kemudian banyak sekali batang garingnya, produknya seperti apa, motifnya seperti apa, dia banyak sekali. Nah, jadi tidak hanya batang garing itu, kalau kita lihat itu hanya motif batang garing tok gitu, enggak ya. Tapi kalau sekarang seiring berjalannya waktu, dia bisa digabungkan dengan motif burung enggang, burung tingang, nah seperti itu. Itu memang khas dari Kalimantan Tengah. Dari sini ada pertanyaan enggak? Apa yang Bu Irma jelaskan tadi? Tanya ya nggak apa-apa, ayo. Ada pertanyaan boleh, silahkan. Ayo, yang ada pertanyaan, siapa boleh, siapapun boleh, ngomong aja nggak apa-apa. Ayo, Ndang tanya. Saya mau nanya, warna-warna yang paling utama dalam batang garing itu warna apa aja, Bu? Oke, terus selain Aziza siapa? Boleh, tak itu kan dulu, maksudnya nanti biar Bu Irma sekalian jawab. Kalau Aziza tadi kan warna yang ada di batang garing itu apa aja gitu kan, warna khasnya. Terus yang lain? Saya Bu Reza. Apa Reza? Sebelum memakai pewarna kremasol memakai apa Bu? Sebelum pewarnaan remasol gitu. Pewarna sebelum remasol, sebelum adanya remasol. Oh, sebelum adanya remasol gitu apa? Pewarnaannya dulu gitu ya. Terus apa lagi? Ade Sanda, Pangestu, apa Dek? Tanya enggak Dek? Untuk makna daun di dalam batiknya itu apa, Bu? Makna daun batik. Terus apa lagi? Dah? 3 dulu ya. Nanti kalau belum puas dengan jawaban Bu Irma, dilanjutkan di luar boleh, atau mencari di Google, atau mencari di saudara boleh, ayah ibunya boleh, karena tidak semua yang Bu Irma katakan itu 100% benar, ya kan? Bu Irma juga manusia dan Bu Irma juga baru belajar sama dengan kalian. Oke? Ya. Sama-sama belajarnya kita kan sama-sama 18 tahun. Jadinya apa ya? Jangan terlalu menganggap Bu Irma itu benar gitu ya. Yang pertama, pertanyaan dari Aziza. Warna khas suku Dayak atau warna khas dari batik batang garing gitu ya, Za? Bener ya, Za? Yang dimaksudkan, Za? Iya, Bu, warna utamanya, Bu, dalam batang garing itu apa aja gitu? Warna utamanya itu tentu adalah warna-warna khas dari daerah Kalimantan Tengah. Warna khasnya 1, ada warna merah, 2, warna hijau, 3, warna coklat. Ada lagi nggak selain itu 3 warna yang Firma sebutkan? Ayo yang lainnya, barangkali ada yang tahu. Yang warga Kalimantan Tengah. Kuning, Bu. Kuning. Berarti apa lagi? Oren. Oranye. Apa tuh? Bilem. Oh, bilem. Pilem. Hitam. Hitam, Bu, hitam. Oh, jadi pilem itu hitam maksudmu? Ya, Bu. Bahasanya tuh loh gunakan. Sebagai orang Dayak, Bu. Jadi warnanya itu adalah warna utamanya adalah warna khas dari suku Dayak. Warna merah, warna kuning, terus warna hijau, warna coklat, dan juga warna hitam. Itu yang Bu Irma ketahui khasnya dari suku Dayak. Kenapa Bu Irma bilang seperti itu? Karena dulu pernah Bu Irma juga ada kostum tari waktu itu. Jadi kostum tari waktu itu Bu Irma harus ngepaskan dengan pewarnaan
khas dari orang Dayak itu seperti apa, khas dari Kalimantan itu seperti apa. Ya akhirnya Birma tahu dan paham. Itu yang Birma ketahui dari beberapa warna dari suku Dayak dan juga warna khas dari Kalimantan ya, Kalimantan Tengah ya. Tapi kalau khususnya Kalimantan Tengah, kalau Kalimantan Selatan sudah beda lagi ya. Dari sini Aziza bisa dimengerti yang Bu Irma jelaskan pewarnaan utamanya atau masih kurang gitu, kurang greget gitu. Jelas Bu. Oke ya. Terus yang kedua dari Raffi ya tadi. Oh Reza kok Raffi. Keinget Raffi Ahmad Birma. Jadi dari Reza tadi, Bu, sebelum adanya Remasol itu mereka menggunakan pewarnaan apa? Nah, ini jelas ya Nak ya. Sebelum pewarnaan Remasol ada, itu mereka menggunakan pewarnaan Naptol. Nah, kalau kemarin yang sudah Bu Irma jelaskan di Sasirangan, itu kan pewarna sintetis. Jadi pewarna sintetis itu adalah pewarnaan buatan pabrik. Ada Naptol, Remasol, Indigosol. Ini untuk pewarnaan batik. Nah, kalau One-Tech ini adalah pewarnaan tekstil. Jadi bisa digunakan untuk semua macam baju dan juga bahan kain. Itu kalau One-Tech. Nah, kalau yang batiknya itu yang sering dipakai adalah Naptol, Remasol, Indigosol. Sebelum ada Remasol, dia memakai Naptol. Karena apa? Naptol ini paling mudah ditemui oleh orang-orang. Perbedaannya apa, Bu, antara Naptol dan juga Remasol? Perbedaannya kalau Naptol ini dia itu pewarnaannya kurang ngejreng gitu loh, warnanya kurang timbul. Lah, tapi kalau Remasol dia ini lebih terang pewarnaannya dan lebih timbul gitu dan lebih mudah juga ringkes. Kalau Naptol dia menggunakannya larutan garam biazo. Jadi dia harus direbus dulu, terus ada larutan garam biazonya diubuk-ubuk lagi, kan orang jadi males gitu kan untuk memakai pewarnaan Naptol. Ada lebih gampang lagi seiring berjalannya waktu, yaitu pewarnaan Remasol dengan penggunaan water glass sebagai pengunci warnanya. Tuh, itu pewarnaannya seperti itu. Lah Bu, kalau sebelum ada pewarna sintetis, mereka menggunakan apa? Ya jelas menggunakan pewarna alami. Pewarna alami, kalian kemarin kan pernah ya untuk alat cat batik cap, bisa nggak Bu saya pakai pandan, bisa nggak Bu saya pakai ini. Nah, itu contoh pewarnaan alami. Mungkin pewarnaan alami kalau kita yang belum bisa untuk membuatnya gitu kayak buatan pabrik, jadi pewarnaan alami itu bisa luntur. Nah, itu yang harus kita kembangkan lagi, bagaimana cara pembuatan pewarnaan alami untuk menjadi warna yang bagus gitu dan bisa digunakan untuk pembuatan batik, tekstil dan yang lain-lain. Dari sini paham Reza? Paham, Bu. Oke. Terus makna daun batik. Tadi siapa yang tanya? Ada Ibu. Ade. Oke ya, Ade Sando Pangestu. Ya. Maknanya dari daun itu seperti apa, Bu? Lah, maknanya dari daun itu adalah yang pertama, itu memang sudah Bu Irma jelaskan di awal ya. Namanya batik motif batang garing. Berarti dia memiliki pengertian dia ini merupakan pohon kehidupan. Batang garing adalah kalau secara umum mungkin kalau di luar Kalimantan ya, kayak Bu Irma kan aslinya Kalimantan ya. Mungkin kalau pengetahuan saya batang garing, garing itu kering gitu ya, pohon kering. Tapi kalau berbeda lagi dengan pengertian atau makna atau filosofi dari daerah kita sendiri, dari daerah Palangka sendiri, dari daerah Dayak Ngaju, yaitu sebagai pohon kehidupan. Lah Bu, gimana Bu kalau seumpama daunnya, motifnya ini apakah sama dengan motif di daerah lain? Itu jelas berbeda. Kalau di kita melihat ya, daunnya ini kemudian keluar-keluarnya dari daun ini menandakan sifat dan juga apa yang dimiliki filosofi dari daerah Dayak Ngaju sendiri atau daerah Kalimantan Tengah. Karena setiap daerah itu mewakili dari goresan tangannya.
goresan dari bentuknya, motifnya seperti apa. Nah, kalau daerah Jawa Tengah nih misal, itu kan kita sering lihat ya, bulatnya tuh kayak gini loh, kayak apa namanya, kelur-kelurnya motifnya itu seperti ini, stilirisasinya kan kayak gini. Ini kalau Jawa Tengah, ya kan, ini orangnya tuh kayak misalkan terlalu apa ya namanya, nggak enakan gitu loh, filosofinya seperti itu kalau daerah Jawa. Nah sama daerah Kalimantan pun juga kita mempunyai ciri khas yang berbeda, yaitu ditunjukkan dengan motif daunnya sendiri itu seperti apa. Nah orang Kalimantan ini kan terbiasa tegas gitu kan, tegas, terus dia ya apa adanya. Nah itu tertuang dalam ornamennya, tertuang dalam daunnya, tertuang dalam motifnya itu sendiri. Dari sini paham Ade Sando? Paham Bu, paham. Dari sini apa yang Bu Irma jelaskan ini paham nggak kira-kira? Paham Bu, paham Bu. Oke ya, paham ya MIPA 2. Kalau sudah paham, berarti waktunya sekarang Bu Irma memberikan pertanyaan kembali ke kalian, memberikan tes lagi ke kalian. Jadi dari apa yang Bu Irma jelaskan tadi, tugas yang pertama, ini tugasnya bisa dikumpulkan di jam 18.00 melalui Classroom ya, melalui Classroom bisa. Jadi tugasnya ditulis tangan apa yang Bu Irma jelaskan dan apa yang kalian ketahui mengenai batik motif batang garing, alat dan bahannya serta tahapannya. Jadi intinya itu nulis gitu loh, nulis balik lagi rangkuman lah ya, rangkuman dari apa yang Bu Irma jelaskan dan dari apa yang kalian pahami. Seumpama apa yang Bu Irma jelaskan ini tidak sesuai dengan apa yang kalian ketahui, nanti tuliskan, Bu seharusnya ini bla 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 bla, tulis tangan. Itu paham ini ya tugas pertama? Paham. Terus tugas yang kedua adalah kemarin Bu Irma sudah meletakkan di sini ya, di WhatsApp group itu ada tes sumatif. Ini kalian klik, terus kalian kerjakan. Bu Irma tunggu sekarang 15 menit. Itu hanya ngetes aja apa yang Bu Irma jelaskan tadi udah nyambung belum gitu loh. Kalau belum nyambung berarti nilainya agak kalau udah nyambung berarti bagus gitu loh. Tapi nggak apa-apa aja, yang penting kalian tahu gitu. Bu Irma pengen tahu, Bu Irma pengen lihat. Ya, diklik dulu, kerjakan. Nanti kulihat. Kalau udah selesai, Bu udah selesai kayak gitu. Bu, saya udah ngerjain, Bu. Cepatnya kamu ngerjakan, tadi malam ngerjakannya. Enggak, Bu, tadi, Bu. Dapat berapa skornya? Kelihatan kan skornya? Iya, Bu, kelihatan. Berapa? 80, Bu. Oh, 80, berarti bagus. Yang lainnya ayo cek. Sudah semuanya? Oh ya, skill. Berapa ya skill? 80 Bu. Ayo semuanya. Selesai nggak selesai? Letakkan sudah. Nanti kita ke penutup. Kita mau selesai untuk pembelajaran hari ini. Yuk, di on cam kan semuanya. Itu nanti kalau belum selesai bisa dilanjutkan, atau kalau seumpama Bu saya nilainya di bawah KKM gimana Bu, karena KKM kita kan 80 ya, jadi nggak masalah. Bagi Bu Irma itu nilai yang ada di mana, nilai yang ada di situ untuk tes sumatif yang Bu Irma bagikan melalui link tadi itu nggak apa-apa, jadi tidak berpengaruh ke nilai lainnya. Tapi Bu Irma hanya ingin tahu seberapa besar, seberapa kalian mengetahui mengenai pembelajaran yang Bu Irma ajarkan tadi. Itu aja, oke? Jadi jangan patah semangat atau ya nilaiku di bawah KKM Bu. Nggak apa-apa nak, Bu Irma itu tidak sama dengan sasirangan kemarin. Ini ya Bu Irma singgung sedikit-sedikit ya.
Kalau sidang kemarin kan, Bu, saya gagal, Bu, saya nggak bisa bagus, pewarnaannya gimana, Bu? Nggak apa-apa. Itu semua nggak apa-apa. Hasil akhir itu tidak menjadi masalah. Yang penting adalah prosesnya. Ini loh, Bu, buatan saya sendiri. Tidak ada saya beli, saya tidak dibantu dengan orang tua, tidak dibantu dengan tante atau siapapun, itu tidak masalah. Yang penting bagi Bu Irma adalah prosesnya kalian tahu dan kalian bisa. Kalau tadi yang Bu Irma jelaskan, kita mulai kesimpulan ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Silahkan, ayo. Jadi kesimpulannya adalah motif khas Kalimantan Tengah adalah batik khas Kalimantan Tengah adalah batang garing yang berarti yang memiliki makna pohon kehidupan. Pewarnaan batik batang garing menggunakan remasol dengan pengunciannya menggunakan water glass, lalu diterapkan pada kain mori primisina dan menggunakan cara batik tulis yang menggunakan canting dan malam atau lilin. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi kesimpulannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Yesel tadi, bahwa batik khas dari Kalimantan Tengah atau Palangkaraya yaitu batik motif batang garing yang memiliki makna yaitu sebagai simbol kehidupan bersama untuk warga Palangkaraya. Terus alat dan bahan yang digunakan adalah seperti kita membuat batik tulis ya, memang batik tulis ya, tapi kita menggunakan teknik colet. Itu kesimpulan untuk hari ini. Jadi untuk minggu selanjutnya berarti kita nanti akan memulai untuk lanjutan dari batik motif batang garing, yaitu dari praktek. Jadi tolong disiapkan untuk semua alat-alat prakteknya, mulai dari alat dan juga bahannya. Tapi kita mulai dulu dari sketsanya dulu. Jadi setelah sketsa nanti minggu depan kita ada proses dari desainnya, dijiplak di atas kain gitu ya. Itu untuk minggu depan. Terus yang Bu Irma ingatkan sekali lagi adalah kehadiran sebelum Zoom meeting atau sebelum Google Meet kita mulai. Jadi kalian harus ada di dalam kelas paling tidak 10 menit sebelum kelas kita mulai. Jadi ketika Bu Irma sudah masuk, Bu Irma tinggal izinkan semua dan kita bisa tinggal mulai kelasnya. Tidak menunggu lagi seperti yang tadi kan agak menunggu gitu kan, tapi tidak masalah. Jadi itu yang bisa Bu Irma sampaikan. Kurang lebihnya Bu Irma mohon maaf ya nak ya. Sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini, doa dulu ya. Doanya bisa dipimpin bolehlah Revaldo. Silakan Revaldo, pimpin aja doanya Revaldo. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa disilakan. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih ya nak ya sudah mengikuti pembelajaran Bu Irma hari ini. Ya Bu, siap Bu. Tetap semangat dan juga jalani prokes. Salam sehat, ojo kendor. Salam berkah. Mudah-mudahan kita tetap selalu dijaga dalam lindungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Dadah Ibu. Pagi, Bu. Dadah, terima kasih ya.